belajar hybrid itu kayaknya lebih bagus gitu, dan itu juga bisa mengoptimalisasikan teknologi yang kita dapatkan untuk masa sekarang ini. Menurut Ibu kurang efektif ya, karena apa? Karena bisa saja yang online dengan yang offline pemahamannya akan berbeda. Karena banyak kendala kalau menurut Ibu online itu, kendala jaringan kah? Tapi kalau offline itu kita lebih efektif. Oke, kalau dari segi praktek sudah maksimal ya, sudah cukup bagus. Ada keduanya antara online dan offline. Online itu sebenarnya hanya sebagai penguatan dalam pembelajaran, di mana mahasiswa itu bisa dengan bebas memberikan atau mendapatkan pengetahuannya secara luas. Menurut Ibu belum, karena kalau yang online itu biasanya mahasiswa kurang fokus. Kalau offline sih cukup ya menurut Ibu. Pembelajaran hybrid itu dosen ini harus mempersiapkan materi pembelajaran jelas, kira satu semester itu belajar apa aja, terus dikasih tahu ke mahasiswa supaya mahasiswa itu bisa ada persiapan pembelajaran. Nah, untuk setiap materinya ketika nanti dibahas itu sesuai dengan arahan dosen, dan mahasiswa tinggal mengikuti apa yang menjadi tugas kerjakan. Terus kemudian materi, dosen membebaskan mahasiswa untuk mencari pengetahuan seluas-luasnya. Jadi tidak harus bersumber pada dosen, ya, karena mahasiswa itu harus belajarnya secara menyeluruh. Nah, di dalam hybrid ini tentu masing-masing harus bisa menjadikan dirinya pemimpin minimal bagi dirinya sendiri, dan terutama kalau dalam hybrid itu harus bisa meluangkan waktu untuk bisa lebih memahami materi-materi yang disampaikan oleh dosen ya. Kalau untuk online Ibu nggak punya saran, tapi kalau untuk offline tinggal mahasiswanya gimana supaya on time datangnya. Satu, waktu yang tadi saya bilang pertama itu waktu, kita lebih fleksibel, tetapi juga harus komitmen dulu nih mahasiswanya. Ketika kamu dikasih kesempatan untuk online lagi, kamu bisa megang komitmen nggak? Kamu bisa tetap on cam atau kamu bisa mencari tempat yang benar-benar sinyalnya benar nih. Jadi nggak ada alasan untuk tidak untuk tidak on cam. Itu salah satunya. Kenapa saya mewajibkan on cam kalau kita lagi perkuliahan ini? Kan kita masalahnya kan kalau untuk perkuliahan offline sih saya nggak ada masalah. Tetapi yang masalahnya kalau misalkan kita online, itu harus bisa nggak mahasiswa komitmen. Kalau kamu ketika misalkan kita online nih, kamu bisa on cam, partisipasi. Hybrid learning ini sebagai sebuah inovasi dalam pembelajaran yang semula kita belajar secara tatap muka di kelas, dan itu sifatnya sudah cukup konvensional. Namun seiring perkembangan teknologi, sekarang kita menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis internet seperti Zoom, Google Meeting, dan sebagainya. Inovasi pembelajaran ini menjadikan kita lebih fleksibel dalam belajar. Apalagi pada masa pandemi kemarin, kita bisa menggunakan bantuan teknologi tanpa perlu bertemu secara langsung, tetap efektif dalam melakukan proses pembelajaran. Namun ada beberapa catatan yang perlu disampaikan dalam hal pembelajaran hybrid learning. Partisipasi, karena dalam pembelajaran hybrid learning ini tetap kita menuntut agar partisipasi di kelas, terutama pembelajaran itu harus berpusat pada mahasiswa, itu tetap aktif. Semoga kedepannya inovasi pembelajaran hybrid learning ini bisa ditingkatkan lebih baik lagi, terutama di kampus kita tercinta, Kampus Bela Negara UPN Veteran Jakarta. Salam Bela Negara. Yang pertama, memberikan pemahaman dasar tentang disiplin suatu ilmu. Yang kedua, kita juga mahasiswa menjadi bisa berpikir lebih kritis lagi. Yang ketiga, juga mengasah keterampilan kita, yaitu keterampilan dalam analisis, penalaran, dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, kita juga akan diasah untuk memiliki pandangan yang luas terkait berbagai topik.